Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Safira dengan NIM 2892150108 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen logistik. Kegiatan logistik dimulai dari kegiatan pengumpulan bahan, pengangkatan dari pengumpulan bahan tadi, penyimpanan bahan yang baru maupun yang akan datang. Selain itu termasuk juga kegiatan pengepakan, pendistribusian bahan kepada bagian yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan kegiatan pengaturan atau manajemen terhadap kegiatan tersebut. Hal ini bisa terwujud apabila ada suatu sistem yang mampu mengkoordinir kegiatan logistik secara terpadu dalam perusahaan. Dalam bab ini kita akan membahas tentang manajemen logistik dengan segala sesuatu yang memiliki keterkaitan. Pengertian sistem manajemen logistik. Sistem manajemen logistik merupakan segala usaha terpadu guna pencapaian tujuan logistik yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya. Tujuan logistik dalam sistem logistik dapat berbeda-beda, misal tujuan biaya yang serendah mungkin atau tujuan penyimpanan barang yang awet dan sebagainya. Maka perlunya merancang suatu sistem logistik yang disesuaikan dengan tujuan yang ditentukan sehingga sistem tersebut akan mampu memberikan hasil yang dikehendaki. Menurut James Johnson, sistem manajemen logistik bahwa keberadaan sistem di perusahaan atau pabrik akan ditentukan oleh faktor-faktor input dan output. Kedua faktor ini saling melengkapi dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang akan membentuk satu sistem. Hal inilah yang dikatakan sistem manajemen logistik. Faktor-faktor input dari sistem manajemen logistik adalah faktor bahan mentah atau bahan baku, suku cadang, dan komponen lain yang mendukung, sedangkan pengaruh-pengaruh dari luar perusahaan yang mempengaruhi kegiatan logistik. Hal yang mempengaruhi kegiatan logistik seperti struktur industri, pasar yang dituju, peraturan pemerintah, strategi bersaing, keadaan perekonomian, manajemen penyedia, dan yang terakhir kebiasaan pembeli. Adapun faktor sistem logistik yaitu operasi perusahaan dari dalam dan luar organisasi merupakan salah satu mempengaruhi kegiatan logistik karena kegiatan ini tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus mempertimbangkan kepentingan bagian lain. Perusahaan yang melakukan efisiensi logistik akan mendapatkan keuntungan dalam biaya dan jasa. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam sistem terpadu organisasi perusahaan. Yang pertama ada pengumpulan. Pengumpulan yaitu kegiatan pengumpulan sejumlah barang dari sebagian barang yang ditunjuk guna untuk penjualan akhir ke konsumen. Yang kedua, penyimpanan. Penyimpanan yaitu kegiatan yang berkonsentrasi pada penyimpanan barang. Fungsi penyimpanan biasanya disebar di antara perusahaan di dalam kelompoknya. Yang ketiga ada transfer. Transfer yaitu suatu mekanisme transformasi dari suatu atau beberapa macam barang yang harus diubah bentuknya secara fisik guna menunjang transaksi. Yang keempat, penyebaran. Penyebaran yaitu penempatan produk yang disesuaikan dengan jenis, klasifikasi pada tempat tertentu, dan itu di waktu yang tepat. Yang kelima ada pembiayaan. Pembiayaan yaitu anggaran keuangan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan guna melaksanakan kegiatan logistik. Biaya logistik diusahakan seefisien mungkin. Dan yang terakhir ada komunikasi. Komunikasi yaitu penyampaian ide, konsep, gagasan, informasi ke arah hasil yang diharapkan. Komunikasi terus berlangsung selama produk, barang ditransfer, disesuaikan, dan disimpan dalam menghadapi perubahan transaksi di masa mendatang. Unsur sistem manajemen logistik. Ada 5 unsur yang digabungkan untuk membentuk sistem logistik dalam organisasi perusahaan. Unsur tersebut adalah struktur fasilitas, transformasi, persediaan, komunikasi, pengelolaan, dan penyimpanan. Struktur fasilitas.
Jaringan fasilitas yang dipilih merupakan suatu hal yang sangat fundamental bagi hasil akhir logistik. Jaringan fasilitas suatu perusahaan merupakan kegiatan kemana dan melalui apa material, suku cadang, dan barang jadi diangkut. Tujuan dari perencanaan yang baik meliputi fasilitas pabrik, gudang, dan toko-toko pengecer. Seleksi terhadap alternatif lokasi yang unggul dapat memberikan keuntungan yang kompetitif karena efisiensi logistik dapat dicapai dengan baik. Yang kedua ada transformasi. Transformasi yaitu sistem logistik memandang kegiatan transformasi dengan 4 faktor yang memegang peran yang cukup penting, yaitu biaya, kecepatan, pelayanan, dan konsistensi. Biaya transformasi merupakan pembayaran yang harus digunakan untuk mengganti balas jasa pengangkutan barang yang telah dikeluarkan. Faktor kecepatan merupakan waktu yang dibutuhkan guna menyelesaikan suatu tugas pengangkutan di antara tempat asal barang ke tempat tujuan yang dikehendaki. Faktor kecepatan juga dikaitkan dengan kondisi barang yang dipindahkan agar jangan sampai terjadi kerusakan. Faktor pelayanan merupakan suatu kegiatan servis yang diberikan terhadap barang perusahaan selama dalam kegiatan pemindahan barang. Pelayanan atau servis berasal dari berbagai pihak seperti perusahaan pengangkutan barang, karyawan yang membawa, atau petugas yang berhubungan dengan alat transformasi. Dengan pelayanan yang terbaik diharapkan tidak menambah biaya transformasi. Konsistensi pelayanan merupakan hal yang cukup penting di bidang transformasi. Jika kemampuan transformasi tidak konsisten, maka akan terjadi kemacetan operasional rutin perusahaan. Konsistensi transformasi merupakan keterkaitan antara persediaan bahan baku, persediaan suku cadang, persediaan barang jadi, persediaan penjualan, dan risiko-risiko yang harus dipertimbangkan. Yang ketiga ada persediaan. Secara teori dapat mengadakan jumlah persediaan yang sama dalam kurun waktu tertentu, akan tetapi tidak bisa menerapkan jumlah persediaan yang berlainan di setiap kurun waktunya. Jumlah persediaan yang selektif akan mengkait 4 faktor. Yang pertama, kualitas mutu kebiasaan pemakai budaya. Yang kedua, kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, penyatuan kegiatan transformasi untuk memilih transformasi dari perusahaan atau menyewa alat transformasi dari perusahaan pengangkutan umum yang resmi atau kedua-duanya. Kegiatan gerakan pesaing perusahaan, dan yang terakhir, persediaan dana yang disiapkan untuk kegiatan persediaan bahan baku, suku cadang, dan barang jadi. Yang keempat ada komunikasi. Komunikasi yang harus dilakukan adalah komunikasi menyeluruh, yaitu sesuai komunikasi yang berjalan di antara semua bagian perusahaan. Kelemahan dalam pelaksanaan komunikasi ini menimbulkan banyak permasalahan. Hal ini bisa terjadi karena komunikasi merupakan cara penyampaian suatu sumber informasi, ide, konsep, gagasan dari pihak satu ke pihak lainnya. Kecepatan arus informasi juga berkaitan langsung dengan integrasi dari keberadaan struktur fasilitas, kegiatan transformasi, kebijakan jumlah persediaan, pengelolaan, dan penyimpanan. Terakhir, pengelolaan dan penyimpanan. Pengelolaan dan penyimpanan berhubungan dengan kebijakan jumlah persediaan secara selektif. Melalui jumlah persediaan serta di antara lokasi fasilitas, kegiatan transformasi, alokasi persediaan, dan jaringan komunikasi yang digunakan, maka akan menjadikan kegiatan pengelolaan dan penyimpanan merupakan suatu struktur sistem bagi arus barang. Integrasi secara efektif ke dalam sistem logistik, maka kegiatan pengelolaan, penanganan, dan penyimpanan dapat mengurangi masalah yang berkaitan dengan kecepatan dan kemudahan pengangkutan dan penyimpanan. Adapun kinerja logistik perusahaan, yaitu kinerja aktivitas logistik harus mampu menghasilkan laba optimum bagi perusahaan melalui pelayanan yang baik kepada para pelanggan untuk mewujudkan Bowersock menetapkan komponen ukuran kinerjanya.
Berdasarkan definisi tersebut, kinerja logistik dapat diukur oleh 3 komponen penting, yaitu ukuran kapabilitas, ketersediaan, dan mutu. Sedangkan siklus kinerja total adalah meliputi waktu yang biasa diukur dalam satuan hari, mulai dari penempatan pesanan sampai dengan kiriman diterima pelanggan. Dan dalam distribusi fisik, siklus tersebut diukur dari saat pengiriman pesanan sampai dengan pengiriman pelanggan. Strategi pengiriman barang. Jadi ada beberapa jenis metode pengiriman barang. Yang pertama itu ada pengiriman langsung atau direct shipping. Pengiriman langsung dari produsen ke konsumen sehingga tidak membutuhkan titik perantara seperti gudang dan distribusi center. Biasanya barang-barang yang dikirim barang yang mudah rusak dalam jumlah besar dan produk spesial. Keuntungan dari pengiriman langsung yaitu proses penanganan barang dan kemungkinan rusak lebih kecil ya, karena barang langsung dikirim langsung ke konsumen tanpa perantara. Keuntungan selanjutnya, waktu pengiriman dan produsen lebih dan konsumen lebih cepat. Jadi barang itu sampai ke konsumen lebih cepat. Keakuratan data lebih baik karena tidak membutuhkan banyak titik distribusi dan penyimpanan. Jadi dia tidak disimpan di gudang terlebih dahulu, tapi langsung dikirim ke konsumen. Tantangannya adalah penanganan barang bisa menjadi lebih sibuk karena jumlah pengiriman dan dokumentasi yang harus ditangani dengan cepat. Tantangan selanjutnya tidak ada safety stock atau persediaan keselamatan jika ada masalah dalam pengiriman, sehingga resiko pengiriman yang ditanggung lebih tinggi. Inventory pemasok ke produsen ke distributor ke trailer, retailer, baru ke konsumen. Yang kedua ada pergudangan atau pusat distribusi. Produk disimpan dulu di gudang atau pusat distribusi sebelum dikirim ke konsumen. Pusat distribusi bisa berupa tempat penyimpanan barang di area yang lebih luas seperti tingkat provinsi. Sistem pergudangan biasa dipakai oleh perusahaan yang menjual barang tahan lama dalam jumlah besar dan resiko ketidakpastian antara pasokan dan permintaan tinggi. Keuntungan dari pergudangan atau pusat distribusi yaitu tersedia safety stock atau persediaan keselamatan untuk antisipasi masalah pasokan dan permintaan yang berubah mendadak. Terus, biasa transformasi bisa ditekan karena barang dikirim dalam jumlah pengiriman yang ekonomis. Adapun tantangan dari pergudangan atau pusat distribusi ialah jumlah inventory total mulai dari produsen sampai ke konsumen lebih tinggi. Akibatnya, proses dan biaya penanganan barang, biaya tenaga kerja, dan fasilitas lebih tinggi daripada pengiriman langsung. Tantangan yang kedua adalah bertambahnya kemungkinan kerusakan barang karena proses penanganan yang lebih banyak dan penyimpanan yang lebih lama. Inventorinya, produsen ke pusat distribusi. Dari pusat distribusi itu disimpan di gudang 1 dan gudang 2, baru ke konsumen. Jadi kemungkinan barang bisa tidak sampai ke konsumen itu tidak tepat waktu. Dan kerusakannya juga lebih besar karena dia lebih lama di gudang. Terus yang ketiga, cross-docking atau mengait menyilang. Proses pengiriman barang dari beberapa sumber penerimaan barang kemudian
dikelompokkan lagi menuju lokasi pengiriman tanpa memerlukan fasilitas penyimpanan sementara. Strategi ini banyak dipakai oleh produsen bahan pokok truk LTL atau kurang dari muatan truk. Keuntungan dari mengait menyilang: mempercepat aliran produk, mengurangi waktu transit, dan meminimalkan inventory. Keuntungan yang kedua yaitu meminimalkan bahkan menghilangkan aktivitas penanganan dan penyimpanan barang yang merupakan dua kegiatan termahal dalam proses distribusi. Keuntungan yang terakhir yaitu mengurangi fasilitas distribusi. Tantangan dari mengait menyilang yaitu membutuhkan investasi awal berupa teknologi informasi untuk mendukung data real time seperti penerapan elektronik data dan barcode di kemasan. Tantangan yang kedua yaitu mungkin dibutuhkan investasi lain seperti fasilitas dan tata letak baru. Tantangan yang terakhir dari cross-docking yaitu pergerakan barang yang harus selalu dipantau. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem manajemen logistik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.